Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah praktikum penyusunan desain manajemen resolusi konflik. Kami dari kelompok 5 berisi saya sendiri, Elizabeth Damayanti, ada Imanda Tristiani Putri, Layyinah Hasan, dan Muhammad Nasiruddin. Kami memilih situs calon arang sebagai tempat yang akan kami teliti tentang konfliknya dan berita-berita miring yang terjadi di sana. Di mana dulunya Nyi Girah atau calon arang sendiri dikenal sebagai tukang santet gitu, sama tukang tenun yang negatif-negatif itu. Bahkan di Google itu banyak berita seliweran tentang Nyi Girah itu sendiri dengan negatif, dengan konotasi negatif. Maka dari itu kami meneliti sendiri, langsung datang ke tempatnya, ingin mencari tahu apakah benar Nyi Girah itu seburuk itu, sekejam itu, atau sesuai yang dipaparkan di Google. Dan kami bertemu dengan Pak pengurus situs itu yang ditunjuk langsung oleh Dinas Kota Kediri, Dinas Kebudayaan Kota Kediri. Dan ternyata yang kami temui itu pengurus baru, atau beliau ditugaskan itu belum lama, dari tahun 2017. Yang sebelumnya ada sedikit konflik dengan pengurus lama, di mana pengurus lama itu kurang melek sejarah atau asal-asalan kalau menjawab pertanyaan pengunjung di situ mengenai Nyi Girah sendiri. Maka dari itu, Dinas Kebudayaan Kota Kediri atau Kabupaten Kediri mencari pengurus baru lagi, atau menunjuk bapak yang kami temui, yang lebih paham mengenai situs itu dan prasasti-prasasti yang ada di situ. Selebihnya mohon simak video dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Berbicara mengenai situs calon arang, di sini ada perdebatan antara hak asuh antara Kepala Desa Sukorejo dan Kepala Desa Kregep. Sebelum tahun 2017 itu situs calon arang diakui masuk wilayah Desa Kregep dan diurus oleh pengurus lama. Tapi pada 2017 di cross check sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Kediri, ternyata letak geografi situs calon arang itu masuk di wilayah Desa Sukorejo. Makanya kepala desa mulai dari 2017 kepala desa Sukorejo mengambil alih situs calon arang, dibuatkanlah pengurus baru. Tetapi sebelumnya kepala desa itu sudah tahu bahwasannya situs calon arang itu masuk wilayah Sukorejo. Tapi beliau mengambil sikap diam dulu. Takutnya di situ kalau beliau mengambil sikap gegabah akan ada crash. Makanya menunggu dari Dinas Kebudayaan. Setelah Dinas Kebudayaan menetapkan pada tahun 2017 itu masuk wilayah Sukorejo, dibentuklah pengurus baru dan pengurus lama dilengsarkan. Dan di sini ada sedikit perselisihan yang menurut saya mengakibatkan cukup fatal bagi situs calon arang itu sendiri. Jadi agak ada perbedaan kepengurusan, ya pasti kalau itu. Perbedaan kebijakan. Kalau kebijakan kepengurusan lama itu orang yang ingin berkunjung itu harus seizin pengurus. Satu, yang kedua, di sekeliling situs calon arang
itu dipagar agar apa? Dengan alasan biar tidak dirusak oleh pengunjung. Dan pada pengurus baru itu agak sedikit longgar untuk peraturannya. Memang dipagar besi, tapi untuk pintu masuknya itu tidak dikunci dengan tujuan semua orang bisa mengakses langsung ke situs calon arang. Dan setiap hari Minggu di situ ada juru kuncinya. Dan efek dari perselisihan itu, rumor masyarakat banyak yang beredar kayak gimana ya? Ada yang nggak terima, ada yang terima, dan yang nggak terima itu mengambil sikap lebih ke merusak situs, kayak batu peninggalan dicoret-coret pakai pilok, ada yang kalau yang kecil-kecil dihancurkan, ada yang dibuang, dan itu belum terpecahkan siapa yang melakukan itu dan kelompok manakah yang bisa melakukan seperti itu rumor yang timbul di masyarakat. Dan banyak rumor juga bahwa di tempat itu banyak mistisnya. Dan rumor masyarakat yang sekarang membumingkan, Nyi Gira itu ahli tenun, ahli santet. Tetapi saya kemarin wawancara sama juru kuncinya, bahwasannya Nyi Gira itu tidak seperti itu, bahwa Nyi Gira itu kayak 180 derajat dari rumor masyarakat. Bahwasanya Nyi Gira itu ahli dalam bidang medis. Kalau orang Jawa mengenalnya dengan tabib pengobatan, dan juga kayak bagi para wanita, kata beliau juru kuncinya itu kayak pegiat feminis, pegiat apa, perempuan itu harus di depan, nggak harus di belakang lagi. Makanya murid-murid dari Nyi Gira itu kebanyakan perempuan, banyak yang perempuan, dan perempuan itu diajari medis, diajari silat, diajari tenaga dalam. Mungkin itu pendapat dari saya, pendapat dari kepala desa, rumor masyarakat, juru kunci, dan letak geografis. Sekian, terima kasih. Isu yang beredar di masyarakat yaitu masyarakat Sukorejo tidak nyaman dengan pengurus situs calon arang yang lama. Masyarakat tidak nyaman karena dari pengurus lama sendiri tidak begitu tahu tentang sejarah calon arang, atau bisa dikatakan minim pengetahuan tentang Nyai Girah itu sendiri. Pengurus lama memaparkan bahwa Nyai Girah itu seseorang yang ahli dalam perdukunan atau santet dan segala sesuatu yang berbau negatif kepada masyarakat sekitar, sehingga banyak yang menolak adanya situs calon arang di daerah tersebut. Dan itu yang banyak tersebar di situs-situs seperti Google dan situs internet lainnya. Dan pastinya berita miring tersebut menurut masyarakat, catatan sejarah yang semacam itu akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar desa apabila dikembangkan menjadi besar. Masyarakat Sukorejo tidak nyaman akan adanya situs calon arang, dan sempat terjadi beberapa kali pengerusakan di situs ini karena minimnya pengetahuan mengenai kebenaran dari situs calon arang. Seperti terjadi adanya pembangunan makam yang masyarakatnya menolak, banyak yang menolak adanya makam tersebut, dan dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai sosok beliau, karena mengingat isu-isu tersebar luas itu isu negatif. Dan juga bukan cuma makam yang dirusak, melainkan benda-benda yang ada di dalam situs juga dirusak oleh masyarakat. Dan
kembali lagi kepada cerita yang tengah beredar di masyarakat tersebut. Karena minimnya pengetahuan tentang kebenaran dan historis. Ya, fase selanjutnya yaitu kita melihat daripada isu-isu tentang pengurus. Yang pertama yaitu legalitas tanah yang milik Desa Sukorejo, bukan Desa Krekep, yang dimana ini dari pengurus sebelumnya atau pengurus itu sebelum pengurus sekarang ini, itu dia itu memang niatnya itu baik, mengelola, mengrumat daripada situs Nyi Gira. Nah, tetapi di situ diklaim tanahnya itu milik Desa Krekep, ternyata diselidiki itu milik Desa Sukorejo oleh kepala Desa Sukorejo. Nah, terus yang kedua yaitu ada klaim agama Islam dalam sejarah. Nah, di sini itu ada sangkut pautnya dengan isu nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang adanya makam, dibuatkan makam, padahal zaman dulu sebelum Islam masuk itu belum ada makam, orang mati itu dibakar, enggak dikubur. Nah, makanya itu di situ dari berita ataupun dari cerita sejarah pengurus situs tersebut itu ada kaitannya dengan Muslim. Lalu yang ketiga, ada pembuatan makam sejarah yang ilegal. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada eranya beliau itu tidak ada yang namanya makam, karena setiap orang meninggal itu beliau itu dibakar, ngaben lah. Jadi di situ tidak mungkin kan adanya makam seperti ketika eranya agama Islam. Nah, kemudian di situs tersebut pernah dibangun suatu makam, di mana itu bisa dikatakan menyalahi sejarah yang ada pada situs tersebut, karena Nyi Gira sendiri itu dibakar atau ngaben, bukan dimakamkan seperti pada era agama Islam, karena Nyi Gira sendiri pun beragama Hindu, bukan agama Islam. Lalu yang keempat, ada penceritaan sejarah yang simpang siur. Ketika kita bertanya mengenai sejarah dari sosok Nyi Gira ini kepada pengurus pertama dengan yang sekarang, itu akan jauh berbeda, karena pengurus pertama itu akan menceritakan cerita yang berbanding terbalik dengan pengurus yang sekarang. Karena menurut pengurus yang sekarang, pengurus pertama itu ceritanya itu berbeda dengan catatan sejarah yang memang sebenarnya itu ada. Apalagi kalau kita itu berusaha untuk mencari sosok Nyi Gira itu di Google, maka itu pun akan berbeda, karena ketika kita mencari di Google itu akan muncul sosok Nyi Gira yang negatif, bukan positif seperti apa yang diceritakan oleh pengurus sekarang dan apa yang memang sebenarnya itu ada. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.